This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mendemokan hasil final project kelompok kami. Temanya yaitu tentang penjualan buku. Di sini formnya ada from barang, from login, from master, from pelanggan, dan from rak. Sama di sini juga ada from menu utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Oke, di sini saya akan langsung merun programnya yang telah kita buat. Nah, jadi di sini untuk awal, di sini jika kita belum login, kita tidak dapat menggunakan fitur-fitur yang tersedia atau fiturnya di enable semua. Di sini hanya ada satu, yaitu file yang sedang aktif ya. Jadi di sini jika kita klik keluar, maka aplikasinya akan terclose sendiri. Oke, jadi untuk fitur itu gitu. Jadi di sini ada dua yang bisa digunakan, yaitu login dan keluar. Nah, di sini saya akan mencoba untuk login adminnya satu dan kasir masuk. Nah, kasir 01 masuk. Nah, di sini jika jika sudah login, maka semua fitur yang ada di sini akan aktif gitu. Nah, dan di sini jika beberapa tombol ya. Jadi contoh di sini itu tidak bisa, ini hanya tersedia untuk write only dan beberapa juga. Nah, jadi untuk pertama kita masuk ke menu kasirnya. Jadi di sini kita mau membuat kasir baru. Kita tinggal klik input, kita masukkan kodenya untuk adminnya contoh 006, namanya Abdul, nomor teleponnya 0821 0111, alamatnya Jalan Jakarta, nomor 1, dan passwordnya kasir 06. Nah, kita simpan. Jika kita simpan, maka akan ada pop-up untuk data berhasil ditambah. Nah, jadi datanya akan masuk ke database yang sudah kita konekkan ya, sudah terhubung gitu. Jadi jika kita ingin mengedit juga bisa. Contoh, kita klik edit. Di sini kita mau mengedit untuk yang sudah kita buat 006. Kalau kita enter, maka datanya semua akan muncul ya. Nah, contoh kita Abdul Hamid di sini. Nah, contoh kita simpan, kita edit untuk namanya Abdul Hamid, simpan, data berhasil diupdate. Nah, di database juga akan diganti menjadi Abdul Hamid. Dan juga untuk hapus di sini kita contoh mau menghapus 006 juga, kita enter, hapus data berhasil dihapus. Nah, datanya maka akan hilang. Dan juga untuk ditutup, maka aplikasinya akan terclose gitu. Nah, seterusnya untuk barang di sini, untuk barang pun juga sama sebenarnya fiturnya. Di sini ada beberapa ya, ada ID buku rak. Nah, tapi di sini membedakan adalah ID ini akan tergenerate secara otomatis, kita klik input itu. Jika kita klik input di sini, maka untuk ID bukunya akan auto membuat ID sendiri sesuai dengan ID yang terakhir gitu. Nah, cara buku ini, terus judul buku contoh hidden, penerbitnya PT Gramedia, penerbit ya, pengarangnya Oke Kid Abdul Hamid, tahun terbitnya 2021, harganya 10.000, 23. Oke, saat kita simpan, data berhasil disimpan, maka data akan muncul di sini di grid box, data gridnya. Dan seterusnya untuk edit, hapus juga sama seperti yang tadi. Nah, saatnya kita tutup. Nah, di sini untuk
Nah, di sini untuk data yang maksudnya kita sering dibuat adalah untuk transaksi itu sendiri ya. Jadi untuk di sini untuk master ini semua sama saja. Untuk CURD-nya hanya sekedar edit, input, edit, dan hapus gitu. Nah, untuk di sini untuk dashboardnya di sini saya menampilkan untuk di bukunya ya, untuk data gridnya di buku. Jadi contoh kita ada yang membeli buku di 007. Nah, kita ketik 007. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini datanya yang ada di sini maka akan otomatis terisi di field ini, dan data transaksinya pun juga akan terbuat secara otomatis gitu. Nah, contoh kita saat kita ingin sebelum mengklik pesanan, maka total bayarnya belum bisa diisi. Contoh kita membeli buku dari 007 ini atau membaca pikiran lewat bahasa tubuh. Di sini kita klikkan 2, pesan. Nah, maka totalnya akan terbuat di sini, di total. Nah, setelah itu, setelah totalnya sudah muncul, baru eh, untuk tag box-nya dari total bayar itu akan muncul. Nah, di sini total bayarnya di sini adalah 156.000. Ini contoh kita di sini masukkan 200 input. Oke. Nah, data ini akan pengambilannya akan tergenerate juga dari total bayar 200.000. Nah, data ini akan disimpan di database juga. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini juga sama saja. Umpama kita mau buat pesanan baru, tinggal kita klik pesanan baru, maka akan semua bersih kembali atau mengelut halaman awal. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk backend-nya, pertama untuk yang form utama. Form utama. Nah, di sini ada beberapa yang, nah untuk yang awal tadi, untuk terkunci, jadi kita membuat sebuah function baru, atau di sini kita membuat baru, jadi sub terkunci. Jadi semua data yang di load untuk awal, di load dari form utama di load, maka terkunci terkunci itu akan dipanggil gitu. Dan kondisi awal juga akan dipanggil. Kondisi awal adalah semua text box itu isinya kosong. Jadi kita defaultkan isinya kosong semua. Nah, setelah itu untuk data grid-nya kita memanggil dari database, yaitu select from buku. Jadi semua data dari buku itu akan dipanggil dan dimasukkan ke data grid. Oke. Nah, jika kita tadi untuk bottom 2 itu adalah pesan baru. Nah, di sini bottom 2. Bottom 2 itu adalah ini, jika bottom 2 diklik maka dia akan memanggil kondisi awal. Jadi kondisi awal itu membersihkan semua text box yang ada di sini gitu. Nah, dan seterusnya untuk fitur yang selanjutnya yaitu fitur untuk mencari data. Jadi di sini saya untuk mencari data contoh kayak seperti tadi, seumpama kita login terlebih dahulu, contoh 1, di sini kasir 01 masuk. Nah, waktu kita klik di sini 001, nah maka waktu kita klik enter, maka semua data akan terload dari database. Nah, jadi untuk codingnya itu di sini tadi, pertama tadi, jadi kita untuk text box 1 diklik atau key press, jika kali ini kemudian dia memanggil koneksi, nah dia mengselect semua data dari dengan menggunakan yang ada di text box 1 atau kolom pencarian tadi. Saat kita enter, maka dia akan mengisi fill-fill dari data
pengarang, penerbit, dan harga sesuai dengan ID yang sudah kita cari. Jika data tidak ditemukan, maka akan muncul message box ya, atau data pop-up itu ya. Nah, jadi itu. Nah, setelah itu jika di sini untuk membuat ID transaksi secara otomatis, saya membuat sebuah kelas baru yaitu auto ID transaksi. Nah, di sini untuk ID transaksi, pertama kita memanggil ID nota dan eh, menjumlah apa ya, maksimalkan data yang paling maksimal dari ID nota. Itu kayak seperti tadi itu data maksimal sudah 6, berarti kita akan membuat 7. Di sini untuk penambahannya, TRX tambah pas hitung. Hitung itu dari yang kita ambil tadi. Nah, untuk seterusnya mungkin sama. Untuk ini untuk penjumlahannya, untuk penjumlahan di data barangnya, tag box enable. Nah, jika kita membuat sebuah div baru ya, atau variabel baru, yang isinya itu adalah tag box 4, jumlah buku tag box 2, dan kita melakukan penjumlah perkalian di sini. Nah, hasil dari perkalian ini maka akan diisikan ke tag box 11. Sini untuk perkalian berarti kita akan munculkan di sini total tag box 11. Dan seterusnya. Untuk fitur-fitur untuk di sini untuk loginnya saya membuat sebuah data login di sini. Untuk kita mengimpor ODBC-nya dan mengimpor sebuah paket-paket yang ini untuk paket ODBC-nya. Di sini ada kelas-kelasnya ya. Nah, jadi kita konekkan, kita membuat sebuah function baru untuk namanya open koneksi. Kita kembalikan ke koneksi yang sering kita panggil. Gitu. Nah, mungkin itu untuk demo aplikasi kita. Mungkin ada mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggun. Silakan. Mungkin itu saja demo dari aplikasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.